Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah syarafal anam bi sahibil maqamil a'la wa kammal as-su'ud bi akrami mawlud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita utamakan dalam hidup ini dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, hidayah serta taufiknya, sehingga kita masih diberikan kesempurnaan nikmat yang bisa kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga termasuk golongan yang mendapatkan syafaatul husna di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia di hari yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan para jamaah pada umumnya, marilah senantiasa sekuat tenaga kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan bekal takwalah kita bisa selamat mengarungi kehidupan dunia
jamaah sidang Jumat rahimahullah, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki kembali di bulan Rabiul Awal, di mana di dalam bulan ini terdapat tradisi, adat, dan seremoni yang sering dan rutin kita lakukan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah para jamaah sekalian, di bulan yang bersejarah ini kita kembali meningkatkan kecintaan kita, meningkatkan pengetahuan kita tentang sosok Nabi yang mulia, Nabi yang agung, penutup para nabi yang diturunkan ke bumi ini, al-mab'us rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Para jamaah sekalian, penting bagi kita untuk mengingat kembali, untuk senantiasa saling mengingatkan bagaimana kita mengambil satu figur, satu profil teladan yang tepat bagi kehidupan kita. Untuk itu, di dalam salah satu kitab berjudul Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syama'ilul Hamidah, karya Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, dikatakan di dalam kitab tersebut setidaknya ada 4 alasan, ada 4 dasar mengapa kita harus senantiasa memperingati Maulid Nabi Muhammad, bukan hanya sebatas seremoni, tapi melainkan menjadikannya benar-benar sebagai pengingat kita dan tauladan kita di dalam kehidupan. Yang pertama, dasar yang pertama menurut Syekh Abdullah Sirajuddin adalah Allah Ta'ala amara al-ibad an yu'minu bihadzal rasulil karim. Yang paling pertama, karena sudah jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengimani, untuk beriman kepada Rasul yang mulia ini. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, dan Allah perintahkan kita, aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'malun khabir. Berimanlah oleh kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya. Ini merupakan perintah yang jelas, yang sore kepada kita. Di dalam ayat lain bahkan dipanggil ya ayyuhallazina amanu aminu. Meskipun kita sudah beriman, tapi Allah tetap perintahkan kembali aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini menunjukkan bahwa iman yang terdapat dalam diri kita sangat kuat. Oleh itu sebabnya Allah tetap memerintahkan orang beriman senantiasa berimanlah, artinya menjaga keimanannya untuk tetap dan terus melekat di dalam hati. Sebagaimana kita tahu, khususnya di negara kita Indonesia, Indonesia merupakan pasar yang paling bebas, bukan hanya pasar elektronik dan globalisasi, tapi juga pasar terhadap masuknya macam-macam pemikiran dan macam-macam aliran. Maka tidak jarang kita temui ada berita tentang nabi palsu. Dan ironisnya, negara yang mayoritas muslim, ketika ada berita yang mengaku nabi palsu, pasti ada saja yang mengikuti. Nah, ini untuk itu kita diingatkan melalui ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, penutup para Rasul. La Nabi ya maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ini sudah harga mutlak, tidak bisa ditawar dengan alasan apapun. Untuk itu penting bagi kita senantiasa mengingatkan kepada diri kita, jangan sampai kita mudah percaya dengan orang-orang yang mengaku nabi-nabi palsu. Bahkan di dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah dikatakan, la taqumus sa'ah hatta
dajjal kadzabun, pendusta, qaribun min salasina, yang jumlahnya kurang lebih 30. Yaz'amu annahum rasulullah, yang semuanya itu mereka mengaku mereka adalah Rasulullah, mereka adalah Nabi Allah. Di hadis ini menerangkan bahwa salah satu tanda kiamat akan terjadi adalah munculnya orang-orang dajjal, kadzabun, pendusta yang mereka mengaku sebagai nabi-nabi Allah, yang jumlahnya kurang lebih salasi, mencapai 30. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semua. Jangan sampai di wilayah kita, di daerah kita justru menambah daftar orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, dasar yang kedua mengapa kita harus senantiasa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah Allah Ta'ala amara ibad bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan asbab dari kita ittiba kepada Nabi bukan hanya menjadikan beliau sebagai tauladan figur uswah hasanah, tapi juga bisa menjadi asbab mendatangkan kita juga dicintai Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, disebutkan bahwa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah wahai Muhammad bersama para umatmu, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka ikutilah Rasul. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan menghapus, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya, marilah di momen bulan Maulid ini kita kembali meningkatkan semangat kita, motivasi kita untuk senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan salah seorang ulama mengatakan, mengapa kita diperintahkan untuk mencontoh, untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW? Karena salah satu hikmahnya adalah baginda Nabi Muhammad juga manusia. Kalau kita disuruh mencontoh malaikat, tentu kita tidak akan sanggup, karena malaikat makhluk yang hanya kerjanya bertasbih, menyembah Allah, taat kepada Allah, tidak pernah maksiat, tidak pernah membangkang. Tentu kita akan sanggup. Tapi kita diperintahkan mengikuti Nabi, mencontoh Nabi, karena Nabi pun manusia. Artinya apa? Ketika kita mencontoh figur yang juga itu manusia, insya Allah kita bisa mengikuti. Namun memang Nabi itu basyarun la kal basyar. Nabi itu manusia, tapi memang tidak seperti manusia lainnya. Kehidupan Nabi, pribadi Nabi semuanya paripurna. Kalau kita mengaku pejabat, Nabi pun pejabat. Nabi memimpin negara Madinah. Kalau kita mengaku seorang bisnismen, Nabi pun seorang pedagang. Dari umur 10 tahun sudah berdagang Isya. Kalau kita mengaku seorang birokrat, Nabi pun seorang birokrat, juru runding. Kalau kita mengaku sebagai aparat, Nabi pun memimpin perang. Dan kalau kita mengaku sebagai guru, Nabi pun mengajar. Sampai kalau kita mengaku sebagai kepala keluarga, Nabi pun memimpin keluarga. Untuk itulah pribadi yang paripurna ini di dalam diri Nabi Muhammad SAW menjadikan sebagai toladan bagi kita semua. Ketika kita menjalankan pekerjaan sebagai usahawan, maka kita contoh bagaimana cara berdagang. Ketika kita menjalankan pekerjaan sebagai pejabat, maka kita contoh bagaimana Nabi melayani rakyat. Ketika kita menjalankan pekerjaan
Jamaah sidang Jumat rahimahullah. Dasar yang ketiga adalah annallaha ta'ala amara ibad an yuhibbu fawqa abai wal amri. Allah memerintahkan juga kepada kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah SAW, bahkan fawqa abna'i wal abad, bahkan di atas kecintaan kita kepada anak dan orang tua, di atas kecintaan kita kepada keluarga. Allah perintahkan kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa kita mencintainya? Yang pertama bil qaul, dengan ucapan, yakni memperbanyak bacaan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apapun bacaan salawat, ada dua bacaan yang ketika kita baca kita tidak tahu, tidak paham artinya, tapi kita tetap dapat pahala. Yang pertama bacaan Al-Quran, dan yang kedua bacaan salawat. Salawat apapun yang kita baca kita belum paham maknanya, tapi kita tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bukti bahwa Allah sangat mencintai Nabi Muhammad dan memerintahkan kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Bahkan salah satu ibadah yang Allah perintahkan sebelum Allah perintahkan tapi Allah lakukan dulu. Tidak ada ibadah yang Allah perintahkan Allah melakukannya. Salat Allah perintahkan Allah tidak salat. Puasa Allah perintahkan Allah tidak puasa. Tapi sholawat sebelum Allah perintahkan, Allah dan para malaikatnya melakukan terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Baru Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun memang berbeda arti sholawat bagi Allah, malaikat dan kita. Kalau sholawat bagi Allah adalah Allah mencurahkan segenap kasih sayang dan ampunannya kepada Nabi Muhammad. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu artinya malaikat memohonkan ampun, kemudian mendoakan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita bersolawat, itu artinya kita memohon syafaat melalui wasilah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimahullah. Dasar yang keempat adalah annallaha ta'ala awsafan nabi ilal mu'minin, karena Allah Ta'ala telah memberikan sifat, contoh sifat kenabian kepada umat mukmin. Artinya adalah kita sudah diberikan ilmu, kita sudah diberikan pengetahuan tentang profil Nabi yang mulia ini, termasuk sifat-sifatnya. Oleh sebabnya kita diperintahkan Allah untuk meniru sifat Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu di keseharian kehidupan kita, bukan hanya mungkin yang terasa berat bagi kita untuk meniru sifat Nabi. Dari keseharian yang kita lalui, yang kita jalankan, ada sifat-sifat Nabi yang tidak terlalu berat, tapi bisa kita contoh, bisa kita ikuti, dan itu mendatangkan juga. Bagaimana keseharian Nabi dengan para sahabatnya, bagaimana keseharian Nabi dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya, dengan para jamaah para sahabat. Itulah yang bisa kita sifati di dalam diri kita. Dan setidaknya ada 4 sifat utama yang wajib kita ikuti, yaitu adalah amanah, siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, kita menyampaikan risalah dakwah Allah, risalah agama Islam, dan yang terakhir fatonah, cerdas. Oleh sebabnya kita sebagai kaum muslim, kita sebagai umat mukmin, kita juga dituntut untuk cerdas dalam beragama. Karena itu menjadi dasar, menjadi pijakan bagi kita untuk memahami ajaran-ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, itulah keempat dasar mengapa kita harus senantiasa merenungkan
Dan pada puncaknya adalah maulid bukan sekedar seremoni, tapi kulminasinya adalah kecintaan kita kepada Nabi, keturutan kita kepada Nabi, itu yang menimbulkan kepada ketaatan kepada ajaran agama Islam, menimbulkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika orang sudah cinta kepada sesuatu, pastilah dia selalu dikejar, pastilah dia selalu diingat. Pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an kasura dzikru. Barang siapa yang mencintai sesuatu, niscaya dia pasti akan selalu menyebutnya. Kita mengaku cinta Nabi, maka kita selalu menyebutnya dengan bersolawat. Kita mengaku cinta Nabi, maka kita selalu mengikutinya, mencontoh beliau. Bahkan jangan sampai kita hanya mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, tapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Ini yang dikatakan oleh Waliullah Hatim Az-Zahid. Beliau katakan, manidda'a hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnah fahuwa kadzdzab. Kata beliau, barang siapa orang yang mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnah, tapi dia tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kadzdzab, maka dia termasuk kadzdzab, orang yang pendusta. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hadis ayat 80, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, semoga peringatan demi peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh kaum muslimin, yang diselenggarakan oleh kita semua, benar-benar merupakan ekspresi kecintaan kepada beliau dengan kesediaan penuh untuk mentaati dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita akan mendapatkan syafaat beliau dan dapat bersama orang yang kita cintai di dalam surga, sebagaimana janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnah-sunnahku, maka dia orang yang mencintaiku, dan maka orang yang mencintaiku akan berada di surga bersamaku. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang setia, yang istiqomah hingga yaumil akhir, sehingga kita bisa berkumpul bersama Nabi dengan Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qudusis salam mudabbiris syuhuri wal a'wam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun fattaqullaha ibadallaha haqqa tuqatih wattaqullaha annallaha khabirun bima ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman
yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.